warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firasa Fitriani dari kelompok 8. Di sini kelompok kami akan membahas materi tentang teori biaya produksi jangka pendek. Di sini saya akan membahas materi pertama tentang definisi teori biaya produksi. Biaya dapat didefinisikan sebagai semua pengeluaran yang dapat diukur dengan uang, baik yang telah, sedang maupun hasilkan suatu produk. Biaya produksi yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan laba-laba mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksi perusahaan tersebut. Untuk menghasilkan barang atau jasa, diperlukan faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, dan keahlian perusahaan. Semua faktor-faktor produksi yang dipakai merupakan pengorbanan dari proses produksi dan juga berfungsi sebagai ukuran untuk menentukan harga pokok barang. Input yang digunakan untuk memproduksi output tersebut sering disebut biaya oportunis. Biaya oportunis sendiri merupakan biaya suatu faktor produksi yang memiliki nilai maksimal yang menghasilkan output dalam suatu penggunaan alternatif. Selanjutnya, biaya produksi dapat meliputi unsur-unsur sebagai berikut. Yang pertama, bahan baku atau bahan dasar termasuk bahan setengah jadi. Yang kedua, bahan-bahan pembantu atau penolong. Yang ketiga, upah tenaga kerja dari tenaga kerja kuli hingga direktur. Yang keempat, pengusaha peralatan produksi. Yang kelima, uang modal sewa. Yang keenam, biaya penunjang seperti biaya angkut, biaya administrasi, pemeliharaan, biaya listrik, biaya keamanan, dan asuransi, serta biaya pemasaran seperti biaya iklan dan pajak. Biaya produksi dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, biaya eksplisit. Biaya eksplisit ialah biaya yang nyata-nyata dikeluarkan dalam memperoleh faktor produksi, nilai, dan semua input yang dibeli untuk produksi. Pembayarannya berupa uang untuk mendapat faktor-faktor produksi dan bahan mentah yang dibutuhkan perusahaan. Contohnya sewa gedung, biaya listrik, telepon, air, pembayaran gaji, buruh, dan gaji karyawan, dan lain-lain. Yang kedua, biaya implisit. Biaya implisit disebut juga invert cost, ongkos tersembunyi. Ialah taksiran pengeluaran terhadap faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh perusahaan itu sendiri. Pengeluaran yang termasuk biaya tersembunyi antara lain adalah pembayaran untuk keahlian keusahaan produksi tersebut, modalnya sendiri yang digunakan dalam perusahaan, dan bangunan perusahaan yang dimiliki. Cara menaksirkannya adalah dengan melihat pendapatan yang paling tinggi yang diperoleh apabila proses produsen itu bekerja di perusahaan yang lain. Modalnya dipinjam dalam kegiatan lain dan bangunan yang dimilikinya disewakan kepada orang lain. Contohnya penggunaan gedung milik perusahaan sendiri. Dalam menganalisis biaya produksi, perlu dibedakan dua jangka waktu, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Pengertian produksi jangka pendek dan jangka panjang secara mutlak tidak dikatakan bahwa kurun waktu 1 tahun termasuk jangka pendek. Hal ini dikarenakan mungkin untuk produksi lain jangka waktu 1 tahun sudah termasuk jangka panjang. Baiklah, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Adel. Kepada Adel, saya persilakan. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang biaya produksi jangka pendek. Jangka pendek yaitu jangka waktu di mana sebagian faktor produksi tidak dapat ditambah jumlahnya. Teori biaya produksi erat kaitannya dengan teori fungsi pengeluaran. Kedua-duanya membedakan analisisnya kepada jangka pendek dan jangka panjang. Kedua-duanya juga dipengaruhi oleh hukum produksi marginal yang semakin berkurang. Definisi mengenai jangka pendek itu cukup longgar.
Pengambilan keputusan biar melakukan penyesuaian secara cepat terhadap perubahan kondisi ekonomi. Saat ada biaya yang memadai, ukuran jangka pendek juga tergantung kepada jenis industri dan teknik produksi yang dipakai. Seumpama saja, biaya dari transaksi-transaksi adalah nol dan input produksi benar-benar tidak terspesialisasi, maka tidak ada perbedaan antara jangka panjang dan jangka pendek. Namun dalam kenyataan harus ada biaya untuk misalnya merundingkan kembali kontrak-kontrak jangka panjang dan ada sumber-sumber yang dikhususkan untuk produksi barang tertentu dan kecil nilainya dalam produksi barang lain. Maka pemisahan kurva jangka pendek dan kurva biaya jangka panjang perlu dilakukan karena mereka saling berhubungan. Dalam jangka pendek, tingkat produksi persatuan waktu dapat dinaikkan atau diturunkan dengan meningkatkan atau menurunkan tingkat kegunaan dari berbagai masukan yang berbeda. Setiap perusahaan dapat menyesuaikan tingkat produksinya atas keterbatasan dari masukannya tertentu. Karena setiap perusahaan menyesuaikan diri sampai mencapai tingkat produksi yang paling menguntungkan pasar, atau industri juga menyesuaikan diri hingga mencapai titik keseimbangan jangka pendek. Baik, materi selanjutnya yaitu tentang macam-macam biaya produksi jangka pendek. Proses produksi jangka pendek adalah suatu jangka waktu proses produksi tertentu di mana ada satu atau lebih faktor produksi yang tidak dapat ditambah maupun dikurang jumlahnya. Jadi, dalam waktu jangka pendek ini ada satu atau lebih faktor produksi berapapun output yang dihasilkan. Dalam proses produksi jangka produksi juga ada beberapa jenis faktor produksi lain yang jumlahnya dapat diubah-ubah sesuai dengan jumlah output yang ingin dihasilkan. Faktor produksi jenis ini disebut faktor produksi variabel. Secara umumnya, produksi jangka pendek dapat dibedakan sebagai berikut. 1. Biaya tetap atau fixed cost. Biaya tetap adalah biaya yang besarnya tidak tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan atau produksi. Artinya, biaya yang dikeluarkan tidak berubah berapapun jumlah barang yang dihasilkan oleh perusahaan itu. Produksinya sedikit atau banyak bahan tidak berproduksi sekalipun, biaya ini tetap harus dikeluarkan sebanyak sama besarnya. Itu sebabnya bentuk kurva FC adalah horizontal. Contoh biaya tetap adalah pembayaran gaji, sewa gedung atau peralatan, pembayaran bunga pinjaman dari bank. Besar biaya tetap total atau TFC merupakan jumlah seluruh biaya total yang dikeluarkan dalam suatu periode waktu tertentu. Contoh, suatu perusahaan menghasilkan produksi 800 unit dengan biaya tetap total 250. Berapakah biaya tetap yang dikeluarkan jika produksi kurang dari 800 unit? Jawaban: besar biaya total 250 karena berapapun produksi besar biaya tetap tidak berubah. 2. Biaya tetap rata-rata atau average fixed cost atau AFC. Biaya tetap rata-rata adalah biaya tetap yang harus dikeluarkan per unit barang. AFC berbentuk menurut dari kiri atas kanan, dari kiri atas ke kanan bawah. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, kurva AFC akan semakin mendekati sumbu horizontal, namun tidak sampai menyinggung apalagi memotong sumbu horizontal. Hal ini menunjukkan bahwa biaya tetap per unit semakin kecil sejalan dengan bertambah banyaknya jumlah barang yang diproduksi.
Rumus untuk mencari AFC sebagai berikut. AFC sama dengan TFC per Q. Keterangan. AFC biaya tetap rata-rata. TFC sama dengan biaya tetap total. Q sama dengan jumlah produk. 3. Biaya variabel atau variable cost. Biaya variabel adalah biaya yang besarnya tergantung pada jumlah barang yang dihasilkan. Jadi, biaya ini dipengaruhi oleh jumlah produksi yang dihasilkan. Semakin banyak jumlah barang yang dihasilkan, maka akan semakin tinggi pula biaya variabelnya. Contoh biaya variabel adalah pembayaran upah, pembelian barang-barang baku atau input, bahan bakar, listrik, biaya tetap, dan biaya variabel ini jika dijumlahkan hasilnya merupakan biaya total. TPC sama dengan PC kali X. Besarnya biaya variabel total atau TFC, jumlah seluruh biaya variabel yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk menghasilkan jumlah produk. Untuk menghitung besar variabel dapat menggunakan rumus berikut. Keterangan. TFC sama dengan biaya variabel total. FC sama dengan biaya variabel per unit. Q sama dengan jumlah produksi. 4. Biaya variabel rata-rata atau average variable cost. Apabila biaya berubah total atau TFC untuk produksi sejumlah barang atau Q dibagi dengan jumlah produksi tersebut, nilai yang diperoleh biaya berubah rata-rata dihitung dengan rumus AFC sama dengan TFC per Q. Keterangan. AFC sama dengan biaya variabel rata-rata. TFC sama dengan biaya variabel total. Q sama dengan jumlah produk. Materi selanjutnya yaitu biaya total atau total cost. Biaya total adalah jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Biaya total merupakan penjumlahan dari biaya tetap dan biaya variabel. Rumusnya yaitu TC sama dengan TFC tambah TVC. Selanjutnya yaitu biaya rata-rata atau average cost. Biaya rata-rata adalah biaya yang harus dikeluarkan untuk memproduksi satu unit output. Besar biaya rata-rata adalah biaya total dibagi jumlah output. Karena dalam jangka pendek TC sama dengan FC tambah VC, maka biaya rata-rata sama dengan biaya tetap rata-rata ditambah dengan biaya variabel rata-rata. Rumus untuk mencari AC yaitu AC sama dengan TC per Q. Yang terakhir yaitu ada biaya marginal atau marginal cost. Rumusnya yaitu MC sama dengan delta TC per delta Q. Biaya marginal adalah berapa biaya total bertambah. Jika produksi dimabah dengan satu unit, munculnya FC diakibatkan adanya perluasan produksi yang dilakukan perusahaan dalam rangka menambah jumlah produk yang dihasilkan. MC dapat dihitung dengan cara tambahan TC dibagi tambahan produk atau Q. Dari teori biaya marginal atau marginal cost, ada beberapa hal yang mempengaruhi perhitungan biaya marginal, yaitu 1. Biaya total setelah peningkatan produksi. 2. Biaya total sebelum peningkatan produksi. Ketiga, jumlah produksi sebelum peningkatan produksi. Keempat, yang terakhir yaitu jumlah produksi setelah peningkatan produksi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai bentuk kurva teori produksi jangka pendek. Teman-teman bisa lihat sendiri ya pada layar. Di sini ada kurva dari AFC, AVC, AC dan juga MC. Untuk bentuknya teman-teman bisa
Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa memperhatikan kurva pada layar. Lalu untuk yang kedua ada kurva dari TC, TVC, dan juga TFC. Nah, untuk bentuknya biar lebih jelas teman-teman juga bisa melihat sendiri pada layar ya. Lalu selanjutnya adalah tabel biaya tetap dan biaya tetap rata-rata. Teman-teman bisa perhatikan tabel pada layar ini ya. Di situ ada jumlah produksi atau Q dimulai dari 1 sampai dengan 8. Lalu untuk kolom keduanya ada biaya variabel total atau TVC-nya. Itu dari 5, 9, 12, 18, 25, 36, 49, dan 64. Lalu untuk kolom yang terakhir itu adalah biaya variabel rata-rata atau AVC. Angkanya dari 5, 4,5, 4, 4,5, 5, 6, 7, dan 8. Kurva TPC itu menunjukkan kenaikan sejalan dengan penambahan jumlah produksinya. Sedangkan untuk kurva AVC-nya sendiri memiliki bentuk garis lengkung menyerupai huruf U. Proses turun naik sejalan dengan penambahan produksinya. Nah, untuk selanjutnya ini ada tabel biaya produksi. Untuk kolom pertamanya itu adalah jumlah produk, yang kedua adalah biaya tetap total atau TFC. Lalu untuk yang ketiga ada biaya variabel, dan yang keempat ada biaya total atau TC, dan yang terakhir adalah biaya total rata-rata. Di situ untuk kurva TVC-nya sendiri menunjukkan kenaikan sejalan dengan kenaikan jumlah produksinya. Sedangkan untuk TC pada produk sama dengan 0 atau Q sama dengan 0, jumlah TC sama dengan TFC. Sedangkan untuk kurva AVC-nya sendiri itu mempunyai bentuk lengkung, adanya kecenderungan naik turun. Nah, untuk yang terakhir ini teman-teman bisa melihat sendiri ya, ada bentuk dari tabel biaya marginal dan grafiknya. Di situ untuk kolom pertamanya adalah jumlah produksi atau quantity dimulai dari 1 sampai dengan 8. Untuk kolom keduanya adalah biaya total atau TC, itu dari 25, 29, 32, 38, 45, 56, 69, dan yang terakhir 84. Nah, untuk kolom terakhir itu adalah biaya marginal atau MC, dimulai dari strip atau tidak ada, lalu 4, 3, 6, 7, 11, 13, dan 15. Untuk MC sendiri itu rumusnya adalah delta TC per delta Q. Nah, sekarang untuk contoh yang pertama kita akan mencari biaya marginal yang keempat, kolom 2 angka 4. Itu adalah MC sama dengan delta TC per delta Q sama dengan 29 dikurang 25 per 2 dikurang 1 sama dengan 4 per 1 atau 4. Jadi MC-nya untuk yang kedua ini adalah 4. Kurva MC memiliki bentuk garis lengkung dan meningkat sejalan penambahan produksi. Penjelasan terakhir adalah mengenai hubungan antara kurva-kurva AC, AFC, AVC, dan juga MC. Untuk hubungannya adalah yang pertama itu, pada saat bergerak menurun, penurunan kurva AC lebih cepat daripada kenaikan kurva AVC. Lalu yang kedua, pada saat bergerak naik, kenaikan kurva MC lebih lambat daripada kenaikan kurva AVC. Lalu yang ketiga, kurva MC memotong kurva AFC pada AFC minimum. Yang keempat, pada saat kurva AC menurun, maka kurva AVC ikut menurun. Untuk bentuk kurvanya, teman-teman bisa lihat sendiri pada layar ya.